Sikap Ragnar ke Calvin Verdong saat TC tuai pujian. Nama Sari Lamdani kembali menggema, benarkah bakal segera gabung timnas Indonesia? Pratama Arhan tegaskan siap bersaing dengan Calvin Verdong. Cesc Fabregas kunjungi TC timnas Indonesia U20. Jordi Amat dan Jesse Rapner akhirnya tiba di Jakarta. Malik Rizaldi tak gentar meski bersatu sebagai debutan di skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek kiri timnas Indonesia yakni Pratama Arhan beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda yakni Calvin Verdong. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdong, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Ya, proses naturalisasi Calvin Verdong sebentar lagi rampung. Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI akan melanjutkan pembahasan naturalisasi Calvin Verdong pada Senin 3 Juni 2024. Meski belum sah WNI, Calvin Verdong sudah mengikuti latihan bersama dengan timnas Indonesia di Stadion Madia Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Calvin Verdong diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Pratama Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin Verdong. Tentunya bagus buat saya juga. Bagus buat timnas juga, kata Pratama Arhan. Menurut Arhan, kehadiran Calvin Verdong bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui adanya Calvin Verdong bisa membuat persaingan sehat di timnas Indonesia. Karena memang persaingan di tim bagus, menurut saya bisa meningkatkan skill saya, bisa berkembang lagi, dan bisa belajar dari pemain baru, ujar Pratama Arhan. Timnas Indonesia U20 terus menggenjot persiapan sebelum berlaga di Maurice Revello Turnamen. Garuda Muda berlatih di Como, Italia sejak beberapa hari terakhir. Namun ada yang spesial dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 yang berlangsung pada Jumat 31 Mei 2024. Skuad asuhan Indra Syafri mendapatkan kunjungan spesial dari pelatih Cesc Fabregas. Legenda asal Spanyol itu diketahui memang menjadi pelatih di Como 1907. Klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia itu belum lama ini memastikan tiket promosi ke Serie A. Momen kehadiran Cesc Fabregas dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 dibagikan oleh manajer skuad Garuda Nusantara, yakni Zaki Iskandar melalui Instagram. Pada hari kedua latihan, tim Garuda Muda mendapatkan surprise kedatangan pelatih Como 1907 dan ex-pemain sepak bola profesional dari klub Arsenal, yakni Cesc Fabregas. Dia memberikan semangat dan motivasi ke Timnas Indonesia U20, ujar Zaki Iskandar. Skuad Timnas Indonesia U20 yang tengah berlatih di Como, Italia, mendapatkan tambahan kekuatan belum lama ini. Ada 5 pemain baru yang bergabung dengan skuad asuhan Indra Syafri. Calvin Verdong untuk kali pertama menjalani latihan bersama dengan timnas Indonesia yang digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Di skuad timnas Indonesia, Calvin Verdong mengaku diterima dengan sambutan yang sangat baik. Salah satunya dari pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Bagus, pelatih Sintayong memperkenalkan saya kepada para pemain, ucap Calvin Verdong. Saya merasa diterima oleh tim karena dia, kata pemain kelahiran Belanda tersebut. Selain itu, Calvin Verdong mengatakan dirinya banyak meminta saran kepada Ragnar Oratmangun saat mengikuti latihan di timnas Indonesia. Calvin Verdong maupun Ragnar Oratmangun sama-sama berkarir di Liga Belanda. Verdong kini tercatat membela NEC Nijmegen. Sementara Ragnar Oratmangun berseragam Fortuna Sittard dengan status pinjaman dari FC Groningen. Iya, saya telah berbicara dengan Ragnar sebelumnya tentang apa yang ada di sini. Kami kenal satu sama lain sebelumnya. Karena mereka, saya merasa sangat diterima di sini, di Indonesia, ujar Calvin Verdong. Dia menambahkan latihan bersama dengan timnas Indonesia berjalan sangat lancar. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan.
hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu ini adalah latihan yang bagus, kata mantan pemain Feyenoord tersebut. Pemain timnas Indonesia yakni Sadil Ramdhani mendapatkan sorak-sorakan meriah dari para supporter saat bermain di Stadion JIS, seolah menandakan dirinya sangat diharapkan bisa kembali ke skuad Garuda. Kala dirinya hendak masuk ke lapangan, Sadil Ramdhani mendapatkan sorak-sorakan dan tepuk tangan dari para supporter yang hadir langsung di stadion. Bahkan jauh sebelum itu, tampak keceriaan dari raut wajah supporter saat Sadil Ramdhani melakukan pemanasan bersama dengan para pemain Sabah FC lainnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mampu membantu lini penyerangan saat Sabah FC dalam keadaan tertinggal 0-2 saat di babak kedua. Sadil Ramdhani langsung menjadi pembeda di kubu Sabah FC usai masuk sebagai pengganti di babak kedua. Hal itu terbukti pada menit ke-61. Dirinya mampu mengirimkan operan tumit kepada Kwang Min Ko yang berdiri bebas untuk diteruskan dengan umpan tarik yang disambar oleh Mo Irfan. Kemudian pada menit ke-63, Sadil Ramdhani menorehkan namanya di papan skor berkat aksinya meliuk-liuk di kotak penalti Selangor FC. Memainkan operan 1-2 dan mengakhiri serangan dengan sepakan kaki kiri masuk ke gawang Muhammad Khairul Zahan. Sontak gol yang diciptakan oleh pemain yang pernah jadi bagian timnas Indonesia itu mendapatkan sambutan meriah dari para supporter. Terdengar pula sayup-sayup nama Sadil Ramdhani yang diteriakkan oleh para supporter sepanjang jalannya laga. Namun sayang gol Sadil Ramdhani tak mampu menyelamatkan Sabah FC dari kekalahan atas Selangor FC dengan skor 3-2. Kabar hangat datang dari Jordi Amat dan Justin Hubner. Ya, Jordi Amat sudah tiba dan bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu Justin Hubner sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Kehadiran Jordi Amat terlihat dari unggahan di akun Instagram bek timnas Indonesia, yakni Sandy Wells. Dalam unggahan Instastory tersebut, Wells menyebutkan kehadiran bek berusia 32 tahun tersebut. Prince Jordi telah kembali ke Indonesia, tulis Sandy Wells. Di sisi lain, Justin Hubner dalam unggahan di akun Instagramnya tengah membawa koper dan berada di bandara. Hubner pun diyakini tengah bersiap terbang ke tanah air dan memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa pemain bertahan Jordi Amat bisa tampil bermain dalam laga tersebut. Meski baru bergabung dengan skuad Garuda pada Jumat 31 Mei 2024, Jordi Amat bakal siap turun ke lapangan. Namun Sintayong mengatakan untuk Justin Hubner yang akan bergabung hari ini masih menunggu keputusan dari hasil diskusi bersama malam nanti untuk kemungkinan akan langsung diturunkan saat menghadapi Tanzania. Untuk Jordi Amat sampai di Indonesia semalam, Jumat malam. Dan untuk Justin Hubner sampai di Indonesia hari ini. Untuk pertandingan besok kemungkinan besar Jordi Amat akan bermain, tutur Sintayong. Untuk Justin Hubner setelah sampai di Indonesia akan meeting bersama. Setelah itu akan diputuskan dia bermain atau tidak, sambung Sintayong. Penyerang tajam Madura United yakni Malik Rizaldi menegaskan bahwa dirinya siap berebut tempat utama di skuad timnas Indonesia. Ia bahkan mengaku tak gentar bila harus bersaing dengan pemain keturunan yang bermain di Eropa. Sebab Malik Rizaldi menganggap kehadiran Rafael Strijk dan kawan-kawan bukan sebagai hambatan, melainkan motivasi dan momentum transfer ilmu. Kalau saya pribadi, mungkin lebih termotivasi. Jadi, kami hanya belajar di pemain yang bermain di luar negeri. Jadi kami ambil ilmunya saja, kata Malik Rizaldi. Malik Rizaldi akan bersaing dengan beberapa pemain utama untuk memperebutkan posisi penyerang sayap. Selain Rafael Strijk, penyerang yang mengantarkan Madura United finish di posisi kedua itu juga akan saling sikut dengan Ragnar Oratmangun dan juga Eki Maulana Fikri. Meski bersatu sebagai pemain debutan di skuad timnas Indonesia, Malik Rizaldi mengaku tak ingin menyanyiakan panggilan tersebut. Ya, saya
hanya ingin berusaha menampilkan yang terbaik kepada Coach Sintayong. Ya tapi main atau tidak terserah Coach Sintayong, ujar Malik Rizaldi.